Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Siti Nurzakiyah dari kelas PAI 3F. Assalamualaikum. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh satu orang ya. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Ibu ke materi, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Apa nih? Diroh. Oke. Nopi, Hadir. Risma, hadir. Siti Asia, Sakit. sakit. Semoga lekas sembuh ya Siti Asia. Sinta, Hadir. Pia, Izin. izin kemana? Tasik. Tasik. Zahra. Hadiroh. Oke. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan membagikan 3 kertas ini ya, yang dipanggil namanya ke depan. Pertama, Novi, Sinta sama Zahra. Sini kertas ini ya. Baik, silakan duduk kembali. Baik, sebelum Ibu mulai ke materi yang sekarang, apakah ada yang masih ingat materi yang sebelumnya? Tidak. Oh, ada, alhamdulillah yang masih ingat. Coba materi minggu sebelumnya apa? Hukum non mati dan tanwin. Iya, betul. Apa saja hukum nun mati dan tanwin? Idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Alhamdulillah ya yang masih ingat. Untuk materi sekarang, yaitu Ibu akan menjelaskan tentang perilaku terpuji. Baik, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan 3 diantaranya perilaku terpuji ya. Yang pertama ada tawadu. Yang kedua ada taat. Yang ketiga ada qanaah. Nah, di antara yang 3 ini, apa saja sih tawadu itu? Taat itu apa? Qanaah itu apa? Nah, di pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan ya satu persatu dari tawadu, taat, dan qanaah. Untuk perilaku terpuji yang pertama itu ada sifat apa? Tawadu. Nah, apa tawadu itu? Tawadu itu adalah rendah hati, yaitu sikap menerima kebenaran dari siapapun datangnya, baik dalam keadaan kita suka ataupun tidak suka. Nah, untuk contohnya dari sifat tawadu itu kita bisa meneladani sifat tawadunya Nabi Muhammad SAW. Salah satu contoh dari sifat tawadu Nabi Muhammad SAW itu yaitu ketika beliau tidak suka disanjung atau dipuji secara berlebihan. Nah, untuk kita seorang muslim sebaiknya kita menuruti ketawaduan beliau, yaitu kita tidak suka dipuji atau disanjung
secara berlebihan. Ada contoh lain dari sifat ketawaduan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja contoh dalam sifat ketawaduan dalam kehidupan sehari-hari itu? Nah, yang pertama ada sifat ketawaduan itu kita jangan berlebihan dalam memakai misalkan perhiasan, tidak berlebihan dalam memakai perhiasan, tidak berlebihan dalam mengkonsumsi makanan, atau tidak berlebihan dalam minuman. Yang kedua ada sopan santun dalam bersikap. Terus kita suka menolong kepada orang yang membutuhkan pertolongan kita ya. Nah, itu dari contoh sikap tawadu dalam kehidupan sehari-hari. Bu, Ya, Zahra? saya ingin bertanya, Ya. apa lawan dari sifat tawadu? Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Zahra ya. Pertanyaannya, apa lawan dari sikap tawadu? Lawan dari sifat tawadu yaitu takabur. Apa itu takabur? Takabur bisa sama artinya dengan sombong. Sombong. Sombong atau takabur itu sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Hadis riwayat Muslim. Nah, berarti kita jangan sampai kita mempunyai sikap takabur atau sombong. Nah, untuk perilaku terpuji yang kedua itu ada apa? Taat. Nah, apa arti dari taat? Taat yaitu patuh. Dalam arti lain, taat itu yaitu upaya untuk mengikuti petunjuk Allah dengan cara kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 makna dari kata taat. Yang pertama yaitu patuh. Yang pertama ada taat yang bermakna patuh. Yaitu taat yang bermakna patuh, patuh menjalani atau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya menjalani melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat, puasa, mengeluarkan zakat. Nah, itu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti minum minuman keras, atau mabuk-mabukan ya, berjudi, riba. Nah, itu yang dilarang oleh Allah. Yang kedua ada taat yang bermakna penurut. Yang kedua ada taat yang bermakna penurut. Yaitu taat yang bermakna penurut itu yaitu menuruti apa yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang bersumber dari ajaran Islam. Contohnya tercantum dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, yaitu di surat itu menjelaskan bahwa kita ketika akan melaksanakan sholat itu harus dengan syaratnya, yaitu salah satunya dengan berwudu atau bertayamum. Yang ketiga ada taat bermakna tunduk. Bagaimana taat yang bermakna tunduk? Taat yang bermakna tunduk itu yaitu tunduk kepada qada dan qadar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti tunduk, kita harus tunduk bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya, Baik, Sinta. apa saja contoh taat kepada Allah? Nah, Ibu akan menjawab ya pertanyaan dari Sinta. Apa contoh
atau menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tua, yaitu kita harus patuh kepada orang tua. Untuk perilaku terpuji yang ketiga itu ada apa? Qanaah. Qanaah. Baik. Qanaah itu apa? Qanaah menurut bahasa yaitu cukup. Nah, sedangkan qanaah menurut istilah yaitu kita merasa cukup apa yang telah dimiliki oleh kita dan menjauhkan diri dari sikap ketidakpuasan atau kekurangan. Nah, qanaah itu bukannya sifat bermalas-malasan atau sifat yang tidak ingin meningkatkan kesejahteraan hidup, tetapi qanaah itu ialah sifat yang sederhana dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Kekayaan atau kemiskinan seseorang itu bukan diukur dari banyak atau sedikitnya harta yang dimiliki, akan tetapi terletak pada kelapangan hati untuk menerima, untuk selalu sabar dan mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Oke, contoh dari sifat qanaah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu salah satu contohnya kita bersikap menerima dengan syukur apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sikap tersebut akan memberikan atau mendatangkan rasa tentram dalam kehidupan kita dan akan menjauhkan kita dari sikap ketidakpuasan dan merasa kurang cukup dalam hidup ini. Izin bertanya, Baik, Novi. adakah hadis tentang qanaah? Oke, pertanyaan dari Novi Ibu akan jawab ya. Hadis tentang qanaah. Oke. Di sini Ibu akan membacakan ya hadis tentang qanaah tersebut. Hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an Abdillah bin Amri wa bin Asi radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atah. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abdullah bin bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya beruntung orang yang masuk Islam dan rezekinya cukup dan merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Itu hadis riwayat Muslim. Nah, itu dalil tentang qanaah. Untuk materi pertemuan kali ini ya, mungkin Ibu sudah menyampaikan ya 3 diantaranya perilaku terpuji itu. Nah, untuk kesimpulannya kita bahas ya, kita bersama-sama ya. Perilaku terpuji, 3 diantaranya perilaku terpuji itu, yang pertama ada apa? Tawadu. Yang kedua ada taat. Nah, yang terakhir ada qanaah. Nah, untuk pertemuan kali ini, apakah yang Ibu sampaikan, apakah dapat dimengerti? Mengerti. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Risma, kenapa diam saja? Apakah dimengerti, Risma? Oh, belum paham ya? Apa ada yang ditanyakan, Risma? Ada, Bu. Apa yang ditanyakan? Apakah ada tawadu yang dibenci? Oke, untuk pertanyaan Risma bagus ya. Apakah ada tawadu yang dibenci? Nah, tawadu yang dibenci itu yaitu tawadunya seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menginginkan dunia ada di sisinya. Yang belum mengerti, contohnya kita berikan contoh ya. Seperti tawadu yang dibenci itu yaitu bersikap sopan dan santun
Semoga kalian dapat mengerti apa yang tadi Ibu jelaskan. Ibu tadi lupa ya di awal, kalau ada yang ingin menabung silahkan ke depan ya. Untuk yang menabung nanti Ibu dicatat terlebih dahulu. Buku tabungannya nanti besok Ibu bagikan ya. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Jangan sampai lupa ya tugasnya untuk minggu depan, minggu yang akan datang. Jangan sampai lupa. Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Semoga kalian mengerti apa yang pernah tadi disampaikan oleh Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum keluar kita berdoa terlebih dahulu ya. Siap, berdoa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Siap, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.